Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, sampurasun. Rampes. Baraya kabar priangan semuanya. Kembali lagi bersama saya Rika Rostika Johara dalam obrolan santai kita kali ini. Nah, saat ini saya ditemani bersama salah seorang pegiat dari Majelis Masyarakat Ma'iyah Lingkar Daulat Malaya, Simpul Kota Tasikmalaya ya. Bersama Pak D, katanya dipanggilnya Pak D. Hasbi Afifi, betul? Betul. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Saya juga selalu sehat dong, selalu bersemangat. Pak D ini udah lama jadi penggiat di Lingkar Daulat Malaya ini. Kalau untuk di Lingkar Malaya sendiri saya baru ya. Oh, oke. Baru sekitar 2 tahun lebih lah. Nah, kalau untuk di Simpul Maya sendiri ya dari kota per kota kalau saya. Karena memang saya kan manusia bekerja. Jadi memang mobilitasnya saya karena disebutnya kuli lah. Jadi pindah ke kota satu, kota lain. Yang memang sebelumnya saya di Bandung. Saya di Bandung 8 tahun. Dan di Bandung sendiri saya ya sering mengikuti kegiatan-kegiatan sama seperti simpul-simpul lainnya. Oke. Kalau di Bandung kan ada Jamparing Asih. Oh, Jamparing Asih. Di Bandung. Nah, itu sama berkegiatan tiap bulan. Oke. Nah, kalau untuk di Tasik sendiri saya baru 2 tahun inilah. Oke. Aktif. Oke. Ya, Kalau alhamdulillah menggembirakan. Alhamdulillah ya. Jadi Pak D Hasbi ini memang penggiat sejati ya. Setiap kota yang ada ma'iyahnya pasti ikut gitu ya. Insya Allah ikut. Pasti insya Allah. aktif gitu Insya ya. Allah Oke. ikut. Dan Baraya Kabar Priangan semuanya sebagai informasi aja bahwa Majelis Masyarakat Ma'iyah ini ada di setiap kota ya Pak De ya, dengan nama yang berbeda-beda gitu Betul, ya. betul. Dan kebetulan di kota Tasik ini namanya Lingkar Daulat Malaya gitu. Oke. Pak De, kemarin kan saya ikut kegiatan yang edisi ke-94 yang temanya belajar memilih. Dan itu luar biasa banget. Majelisnya sampai 200, kurang lebih 200 ya. Alhamdulillah. Dan bahkan kita sebelumnya di bulan Mei sebelumnya sampai 500 yang datang gitu ya. Ya. Itu kan luar biasa banget. Apa antusiasme dari masyarakatnya sendiri ya? Ya, kalau saya melihat sih gini lah. Semua berangkat dari kalau kita menciptakan riungan-riungan ya. Pada prinsip sih riungan kita itu tidak melulu ke banyak atau kecilnya. Jadi katakanlah medianya kita cuma bertiga pun jadi. Betul, berdua pun jadi gitu. Yang penting kita dalam hal ngeriung itu kita niatkan sambil belajar. Karena prinsip kita belajar bersama gitu. Ngaji bareng lah. Ngaji bareng dan itu tidak dengan siapapun. Karena kita tidak memposisikan Anda sebagai guru saya ataupun saya menjadi murid, tidak. Posisi kita sama semua. Sama-sama belajar, sama-sama jadi murid, sama-sama menjadi guru gitu. Jadi katakanlah saya pun yang sebodoh ini ya silakan berekspresi dengan pendapat ataupun apapun itu. Terkait kemarin alhamdulillah kita bisa mendatangkan lagi. Iya. Itu juga mau saya tanyakan. Itu diundang atau bagaimana bisa Mas Sabrang ini? Baraya Kabar Priangan adalah putra dari Cak Nun atau MH Ainun Najib ya. Vokalis Leto, Noe Leto ya. Oke, dan di edisi 94 kemarin dia datang dan berbagi ilmu gitu ya. Nah, itu diundang atau bagaimana, Mas?
Kebetulan waktu itu kan ada acara di Banjar. Oh. Jadi kebetulan Banjar juga punya simpul, dan alhamdulillah di tahun pertamanya sudah bisa mendatangkan beliau. Dan karena memang prinsip daripada Mas Sabrang itu kalau untuk simpul ya katakanlah kapanpun dimanapun siap untuk datang. Untuk berbagi gitu ya. Memang sifatnya kita semua itu diniatkan untuk apapun itu sodako. Gitu. Jadi katakanlah ilmu gitu. Betul. Jadi tidak pernah berpikir ini seperti apa, bagaimana gitu. Kalau untuk beliau sendiri, untuk di lingkar kita gitu. Jadi kenapa tidak kita menawarkan, bagaimana bisa? Alhamdulillah disambut beliau. Oke, alhamdulillah ya, berarti rezekinya pas ya. Alhamdulillah sekali. Dan yang saya senang dari beliau itu kita tidak melihat banyak kecil riungan gitu. Karena prinsip kita ya berbagi kan tidak harus melihat kuantitas. Yang penting kualitas gitu. Yang penting kualitas dari pertemuan itu ya. Pak De, kemarin kan konsepnya atau temanya yang menjadi alas tikernya adalah belajar memilih ya. Seberapa relevan tema kemarin dengan kondisi kita saat ini yang menghadapi pilkada serentak gitu ya? Iya. Jadi gini, memang kemarin pilihan membuat tema belajar memilih itu katakanlah berat juga gitu. Tapi karena memang kita sebelumnya itu sudah berdiskusi banyak, dan ini salah satu upaya kita dalam membangun supaya terciptanya kondisi si pemilih itu memang harus tidak hanya berdasar katakanlah bermain dadu atau mungkin ngitung kancing gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kita itu memilih itu dengan harus mengasah skill gitu. Jadi milih itu benar-benar keahlian gitu, kan? keahlian. Ya sangat inilah kita saja untuk milih satu barang yang akan kita pakai, contoh kaos lah. Kaos saja kita bisa kadang-kadang nyekrol di media online, belanja online itu milih-milih, yang satu, kedua, tiga, itu kita aja milih gitu. Kenapa kalau untuk hal-hal yang ini sifatnya ini rekaat panjang ya, karena memang pilihan kita menentukan ke depan gitu. Jadi memang harus berarti secara tidak langsung majelis ini tuh mendorong kita untuk ikut terlibat aktif dalam kontestasi demokrasi ini ya. Betul. Memang bahkan kita berniat kalau memang kita diberikan kesehatan, terus kekuatan dalam hal menghimpun niat itu tadi ya. Kita tuh pingin berupaya sampai akar rumput pun kita harus memberikan wawasan itu. Ya, berbagilah. Nilai-nilai yang ada di Ma'iyah apa gitu yang bisa diterapkan dalam situasi demokrasi saat ini? Jadi pada prinsip yang saya pahami selama saya berma'iyah itu adalah membangun nilai yang memang seyogianya relevan, dan bagi saya memang tidak bisa diteorikan kalau untuk di Ma'iyah itu. Katakanlah sesuatu yang memang sifatnya dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Itu yang kami baca gitu, kami ikuti, karena kami tidak bosan-bosan yang riung gitu. Ya katakanlah tadi saya sampaikan, 2 pun jadi, 3 pun jadi, mau 500 mau 1000 alhamdulillah gitu, tidak masalah. Nah di situ terkait dengan demokrasi yang seharusnya memilih itu dengan skill, otomatis kalau kita mengeluarkan skill kita, yang dihasilkan pasti juga berkualitas. Insya Allah ya harapannya seperti itu, walaupun sangat banyak tantangan pastinya gitu. Karena yang namanya memilih, apalagi dengan dialektika sekarang, banyak sekali model-model cara ya, karena pemilihan ini juga kan banyak cara, strateginya A, B, C, macam-macam. Seperti halnya pasar
beriklan apapun itu. Ya, Oke, seperti itu. jadi memang Maya ini tercipta karena the power of ngariung gitu ya? Yes. Lebih ya, apalagi kita punya tagline kan, manggih bunga kupanggih. Oh, luar biasa, manggih bunga kupanggih gitu ya. Betul Jadi sekali. Baraya kita tuh apa ya, selalu bahagia dengan bertemu gitu ya. Oke. Insya Allah. Di majelis ini kan dia lintas generasi ya. Betul. Mulai dari anak muda banget, anak SMA gitu udah Betul, ada ya, betul, sampai yang betul. udah kemarin saya lihat gitu udah yang sesepuh-sesepuh juga masih ikut gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Itu apa namanya? Maaf nih pertanyaannya agak gini. Nggak apa-apa. Itu kan majelis yang sangat banyak, itu kan bisa berpotensi juga untuk ada yang masuk nih. Oh. Ya nggak sih? Yang punya kepentingan ya nggak sih? Ada nggak sih yang kayak gitu mendekati gitu? Apalagi ya setiap kelompok kan pasti punya kepentingan. Misalnya Iya, iya. ya maaf lah, misalnya untuk dana operasional gitu kan, atau misalnya fasilitas dan sebagainya. Ada nggak sih yang mendekati gitu? Yang Kalau- mencoba untuk menunggangi? Seperti itu, kami sendiri apa ya, bahwasanya Mas Abrang selalu menyampaikan, Maya itu prasmanan lah, ibarat makanan itu prasmanan. Silahkan kamu mau masuk ke situ, mau milih menunya apa, itu bebas terkait dengan adanya kepentingan apapun. Yang penting harapannya nilai-nilai itu sampai kapanpun dibawa. Adapun sudah keluar atau bagaimana, itu ya tetap berprinsip bahwasanya Ma'iyah itu tujuannya adalah menjadi manusia seutuhnya, begitu. Adapun misalnya ada yang menawarkan atau apapun, kami tidak menghimpun itu. Kami hanya berdasar sukarela, yaitu bahasa kami sodako. Kami bergotong royong, tidak ada kita katakanlah minta proposal atau apa. Kita tidak seperti itu. Oke. Jadi Tapi memang- kalau ada yang datang gimana? Kenapa? Kalau ada yang datang? Ya pastinya kami tidak bahasanya tidak vulgar, katakanlah menolak atau apapun, itu mungkin bentuk sodako atau apa. Tapi saya sendiri tidak mengetahui untuk hal yang sejauh itu gitu. Tapi setahu saya kami itu tidak pernah menghimpun hal-hal seperti itu. Oh, oke. Kami tidak menyarankan itu. Tapi kalau dari apa namanya ya, nilai atau apa landasan yang dipegang oleh majelis ini, anti politik atau enggak? Maksudnya anti untuk ikut dalam dunia politik atau enggak? Bagi saya politik itu wajib. Ini bagi Wajib, saya, iya, iya. politik itu wajib karena apapun yang diajarkan oleh agama itu juga berpolitik. Oke. Contoh dalam berkeluarga pun kita harus berpolitik. Saya pun kalau mau keluar rumah pun saya harus berpolitik dengan istri. Oke. Ya. Ini yang kita maksud lebih ke ini ya, apa partai politik dan praktek demokrasi di Indonesia Nah, ini ya. yang menariknya di sini, Heeh. Ma'iyah itu bukan satu wadah, Oke. organisasi apapun itu bukan. Jadi saya sendiri bingung dengan Ma'iyah. Saya sendiri bingung gitu, karena ya katakanlah Ma'iyah itu bukan apa-apa, bukan bentuk organisasi, bukan jamaah seperti itu, bukan partai, bukan organisasi apa-apa. Memang hanya sifatnya ya happy aja lah, untuk Oke. bergembira lah. Oke. Itu tadi prinsip daripada manggih bunga kupang itu sudah cukup bagi kami gitu, tidak ada muatan-muatan lain. Oke, jadi kalau misalkan disimpulkan gitu, Ma'iyah itu lebih pada kelompok yang berkumpul bersama-sama untuk saling belajar gitu Betul, ya. betul. Dan silahkan memilih yang Betul. konsep prasmanan tadi itu Betul, gitu ya. betul. Kalaupun misalnya ada yang mencoba mendekati atau ingin mendompleng, itu kembali lagi pada individu dan betul. karena tujuannya menjadi manusia yang seutuhnya itu tadi gitu ya. Mungkin kalau disimpulkan kayak gitu ya. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan lagi, boleh? Boleh silakan. Ada nggak sih nilai yang ingin disampaikan atau apa ya dari Cak Nun gitu tentang bagaimana kita harus menghadapi demokrasi saat ini, terutama relevannya sekarang dengan kita menghadapi pilkada serentak ya. Ada nggak petuah-petuah atau nilai atau ajaran Iya. dari
Cak Nun kan dianggap sebagai salah satu tokoh Iya. kelompok ini kan. Saya mengutip dari apa yang disampaikan Mbah Nun waktu itu tahun 2017 di Kenduri Cinta, yang mana Kenduri Cinta itu lebih kuat kalau untuk urusan negara gitu ya. Saya mengutip bahasa beliau itu terkait dengan talbis. Talbis itu secara bahasa itu adalah keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Nah, itu saran daripada beliau sampaikan, itu kita harus waspada itu. Dan prinsip kami selalu, beliau itu menyampaikan bahwasanya kita harus hidup itu ya harus eling waspada. Oke. Nah, dengan talbis itu artinya beginilah, banyak sekali katakanlah bahasa saya sing horeng eta teh berbaju malaikat gitu. Kayak domba berbulu rubah berbulu domba. Ya gitu seperti itu, katakanlah itu sekarang banyak gitu. Ya katakanlah apalagi sekarang sifatnya banjir informasi ya. Iya. Kalau kita tidak bisa benar-benar belajar literasi secara utuh, baik itu yang sifatnya media ataupun tertulis ataupun video ataupun audio, itu kalau kita nggak benar-benar masuk ke dalam diresapi, kita pasti banyak ketolongan. Oke. Jadi memang harus itu Waspada, tadi gitu ya. waspada, itu eling dan waspada. Eling dan waspada. Bahasa beliau eling waspodo lah. Eling waspodo. Iya, Oke. begitu. Itu salah satu ajaran dari Mbah Nun. Betul. Bagaimana kita harus menghadapi situasi saat ini adalah Betul. eling waspodo. Iya betul. Gitu. Karena kan yang dikhawatirkan kita hanya tertarik dengan bungkusnya saja. Bungkusnya saja. Oke. Padahal banyak cara kita itu bisa melihat ke dalamnya. Oke. Karena apalagi kan sekarang sudah zaman ada AI bisa kita manfaatkan. Iya, betul Walaupun pada prinsipnya semua itu bisa didesain, tapi kita bisa lah paling tidak sedikitnya ada referensi pasti. Oke, Tidak referensi itu ya. Ya kita kembali ke tadi, kemurnian nurani kita lah. Kalau bahasa kemarin kita fatwa hati itu. Ah, yang indah sekali. Laku sebelum Ya. edisi sebelum ini. Iya. Fatwa hati. Oke, terima kasih banyak Pak De Hasbi ya, sudah saya mau tanya-tanyain, sudah mau berkunjung juga ke studio Kabar Priangan. Ya, Baraya Kabar Priangan semuanya, itu barusan obrolan singkat kita tentang bagaimana sikap kita atau kita belajar di Majelis Ma'iyah ini sebagai majelis untuk terus belajar gitu ya Pak De kepada siapapun gitu, terutama menghadapi demokrasi saat ini atau pilkada serentak yang akan kita hadapi gitu. Buat Baraya Kabar Priangan semua, kemarin ada pertemuan Ma'iyah edisi ke-94, bisa dibaca di Koran Kabar Priangan halaman 1 edisi 2 September 2024. Nah, bagaimana kita harus belajar memilih, di situ ada ini ya, informasinya. Oke, saya sebagai pembawa acara Rika Rostika Johara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.